berusaha untuk tetap tenang, cuma kelihatan nggak terjadi apa-apa, biar nggak panik gitu. Sementara si Kang Husni sebenarnya udah lumayan ngeresponnya tuh, lumayan kelihatan cukup tegang pada saat itu. Ini benar-benar tumpuk Jatuh gitu. Silakan kalau misalkan mau untuk ini nambah footage, silakan ambil, ada di video saya. Tiba-tiba dia jatuh si botolnya itu. Nah sementara kita itu baru masuk Alas Lali Jiwo bentar, kita udah bener-bener blast, nggak ada jalan sama sekali. Kita baru memasuki Alas Lali Jiwo dan sekarang udah jam 4.45. Kita jalan kurang lebih setengah jam. Barusan kita sempat disorientasi salah jalan, kayaknya kita harusnya ngambil kiri, kita ambil yang kanan dan akhirnya masuk ke semak-semak yang memang gak ada jalan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host terganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Arjuno beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dimanapun berada yang saat ini sudah mendukung channel YouTube Jejak Backpacker yang sudah berjalan sampai hari ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 123 45683. Assalamualaikum Bang Boding. Waalaikumsalam Bang Ali. Akhirnya ketemu juga di Bandung ya sama Bang Boding. Iya, selamat datang di kota Bandung Bang Ali dan tim. Tadi panas sih di Bandung ya, nggak dingin. lumayan macet panas ya. Hampir sama ternyata kayak Bekasi ya. Betul, sama sekarang Bandung udah panas. Oke, Bang Boding, terima kasih nih, saya sama tim ngucapin makasih yang sebesar-besarnya sudah datang ke Poin Villa Hotel tempat kita menginap nih. Iya, terima kasih juga buat Bang Ale dan tim dari Jejak Backpacker ya yang udah mengundang saya. Iya. Ini satu kehormatan buat saya. Oke, Bang Boding, di sini Bang Boding akan menceritakan pengalaman mistisnya ya. Betul, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Waktu tahun berapa itu, Bang? Belum lama, Bang. Oh, belum lama, baru beberapa bulan yang lalu. Oh. Sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu sih kayaknya. Oh gitu. Belum lama. Oke, Bang Boding, buat menyingkat waktu, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisinya, Bang. Jadi hal yang cukup apa ya istilahnya, yang cukup di luar nalar menurut saya ya. Jadi pada saat itu mulai kejadian dari pertama tiba-tiba botol jatuh. Setelah itu pada saat saya mau tidur ada langkah kaki yang notabene tidak ada orangnya. Dan setelah itu kita disesatkan di Alas Lali Jiwo. Dan yang terakhir mungkin saya tuh ngelihat ada pohon yang tumbang tapi 2 kali yang persis sama. Banget. Oke, Bang. Ya. Di-keep dulu ceritanya, Bang. Kita lanjut nanti. Tapi sebelum Bang Boding Supriyadi menceritakan pengalaman bisnisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Iya,
Maaf Bang Boding, baru landing di Bandung, jadi agak beribet lidahnya. Sama sih. Oke, Bang Boding langsung aja kali Bang ya buat bercerita. Siap Oke, Bang Boding ya. Santai aja nih Bang Boding ya. Lumayan tegang saya juga. Baru pertama kali saya. Masa podcast baru pertama kali? Baru pertama kali saya. Udah keren lah. Bang Boding ini seorang konten kreator juga. Jadi ini satu kehormatan buat saya. Ada yang ngundang ngajak podcast seperti ini. Jujur saya baru pertama kali. Jarang-jarang saya hampir gak pernah nongol di channelnya orang lain. Oh, gitu. Berarti spesial banget spesial nih buat banget. Jejak BPKR ya. Oke, Bang Boding. Silahkan Bang Boding. Jadi kejadian ini tuh pada saat saya melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Saya lupa tadi tidak mengingat dulu bulannya bulan apa. Tapi yang jelas belum lama, mungkin baru sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Saya berangkat dari Bandung itu berdua sama teman saya, namanya Husni. Sementara selain berdua, saya juga udah janjian dengan 2 orang teman di Surabaya. Jadi total kita akan melakukan pendakian berjumlah 4 orang termasuk saya. Jadi dari Bandung 2 orang, nanti di Surabaya ketemu 2 orang. Oke, saya berangkat dari Bandung itu sore mungkin sekitar maghrib, dan sampai di Surabaya itu sekitar pagi jam 8 sampai Surabaya. Dan kebetulan kita janjian untuk istirahat dulu di rumah salah satu teman saya yang ikut itu, yang berada di daerah Pasuruan. Jadi kami berdua dari Surabaya itu lanjut ke Pasuruan, ke rumah teman saya yang namanya itu Mas Hadi. Nah kebetulan rumah si Mas Hadi ini tuh rumah lama ya. Dia peninggalan dari kakeknya kalau tidak salah. Jadi itu udah lumayan lama banget. Rumahnya itu udah kelihatan tua banget gitu. Jadi pada saat sampai di rumahnya Mas Hadi itu, sebelumnya saya udah pernah nginep di sana pada saat akan melakukan pendakian ke Gunung Raung. Jadi saya tidak terlalu asing dengan rumah itu. Maksudnya saya udah pernah nginep juga. Cuman pada saat dulu ya saya lempeng-lempeng aja, biasa-biasa aja. Cuman pada saat yang sekarang itu karena ada si Kang Husni yang teman saya yang dari Bandung itu. Jadi saya tuh ketika kalau sendiri saya biasa-biasa aja. Nah kalau udah ketemu sama si Kang Husni ini, bukan nggak percaya dengan hal-hal gaib ya. Kita percaya banget dengan hal-hal gaib. Cuman kalau kita udah ketemu berdua nih, kayak seolah yang nantang gitu, pengen ngebuktiin. Oke. Kalau kita udah ketemu berdua kayak gitu, kalau sendiri enggak. Nah, jadi jadi istilahnya tuh kalau udah ketemu berdua itu kayak yang klop gitu. Jadi ketika sampai di rumahnya si Mas Hadi siang-siang kan, nah si teman saya itu si Kang Husni itu tuh ngerekod saya dengan ambien rumahnya yang cukup ya cukup creepy sih kelihatannya. Jadi pada saat itu si Kang Husni ngerekod saya. Sebenarnya posisi saya itu pada saat itu lagi lagi packing atau apa. Dia ngerekod saya, terus dia post ke Instagramnya dia dengan dikasih backsound yang lumayan agak horor. Jadi memang ambiennya itu dapet sih, feel-nya itu kayak kelihatan horornya itu dapet. Dan dia nge-tag saya repost. Nah di Instagram saya follower saya banyak yang ngerespon, ya lumayan serem banget katanya. Padahal sebenarnya kita di sana biasa-biasa aja, nggak ngalamin yang kayak gimana. Terus ceritanya berlanjut sampai ke malam. Nah pada saat sebelum tidur kita tuh iseng-iseng malah dia coba bikin konten kayak gitu lagi. Nah di saat di malam itu saya malah ikut bareng dia. Yang sebelumnya dia coba moto-moto sendiri, saya temenin. Yang awalnya lampu nyala, si lampunya saya matiin gitu biar lebih dapet feel-nya. Dan pada saat itu ya memang kita post lagi di Instagram, ya lebih banyak lagi yang respon kalau katanya horor banget gitu. Karena memang dikasih backsound horor. Nah ya udah ceritanya lanjut, kita tidur. Nah pada saat tidur itu mulai ada kejadian kejanggalan lagi. Nah mungkin saya bisa bilang kejanggalan itu sekarang ya. Ketika saya coba meruntut atau menjahit satu persatu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Tapi pada saat kejadian ya mungkin
cuma sepintas lalu, nggak terlalu dihiraukan, sorry. Jadi pada saat tidur itu saya tuh tiba-tiba mimpi, yang mimpinya itu saya disekap. Setelah disekap saya dibius, dan setelah dibius saya tuh sorry ya kalau misalkan rada-rada vulgar, saya tuh dibuka organ dalam saya kayak hati, jantung dan sebagainya gitu. Oke. Tapi di mimpi itu tuh saya tuh dibiusnya tuh nggak dibius total. Jadi saya masih bisa ngelihat prosesnya, tapi saya tidak ngerasain sakit. Dan setelah kejadian itu tiba-tiba saya kebangun, cukup kaget dan ngelihat posisi jam 2 pagi. Oke, setelah itu ya lumayan kaget ya. Setelah mimpi kayak gitu, ya udah ceritanya lanjut tidur, dan kita bangun mungkin sekitar jam 4 atau setengah 5 karena prepare mau berangkat trekking di pagi itu. Akhirnya normal seperti biasa kita berangkat ke base camp, yang mana pada saat itu kita memilih untuk trekking di di jalur Lawang, Arjuna via jalur Lawang. Nah, setelah sampai base camp ternyata masih kosong, belum ada petugas, bahkan petugasnya pun belum ada. Kita lanjut nyari tempat rest di rumah warga. Nah, di sana itu udah ada satu tim, saya lupa tidak ngitung pada saat itu ada berapa orang. Tapi mereka tuh memang kebetulan belum bikin surat keterangan sehat dari dokter. Jadi mereka itu harus nyari klinik dulu untuk bikin surat keterangan sehat dari dokter. Sementara kita memang udah prepare di hari sebelumnya, sore hari sebelumnya kita memang sudah bikin. Jadi pada saat itu kita tidak ada kendala. Jadi tinggal registrasi dan langsung trekking. Nah, mungkin sekitar jam 9, saya lupa, atau jam 9 atau jam 10 kita sudah selesai registrasi dan melakukan trekking. Nah, pertama itu kita ngelewatin trek Kebun Teh. Nah, di sana kondisi treknya masih aman, cukup landai, udara cukup sejuk gitu, namanya Kebun Teh ya. Nah, kita sampai di pos 1, itu mungkin menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Kita rest bentar di pos 1, minum-minum dulu, nyemil-nyemil dulu, lanjut lagi untuk menuju ke pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini jaraknya lumayan cukup jauh. Kita trekking kurang lebih sekitar 1 jam dengan kondisi treknya itu pertama kebun kopi, setelah itu masuk vegetasi kayak pohon-pohon kaliandra kayak gitu, dan lanjut kayak sabana gitu. Dan sekitar jam 12 siang, mungkin setengah 12 siang kita sampailah di pos 2. Kita rest juga di pos 2 lumayan lama, makan dulu, minum juga. Kebetulan kita di sana ketemu dengan ada satu orang yang dia tuh rencananya tuh mau tektokan. Dia tuh mau tektokan ke Bukit Linjing namanya. Nah, dari pos 2 itu jalur itu ada dua pilihan. Jadi kalau misalkan kita mau ke sebelah kiri, namanya itu jalur Sabana kalau saya tidak salah, jalur Sabana. Nah, si jalur Sabana itu treknya itu relatif agak landai katanya, pada saat itu relatif agak landai, cuma dia treknya cukup panjang. Sementara yang satu lagi yang sebelah kanan itu namanya itu jalur Bukit Lincing. Nah, sementara si jalur Bukit Lincing ini untuk jaraknya sendiri relatif lebih pendek, tapi dia sangat curam, sangat terjal si treknya. Nah, saya sama teman-teman berempat memutuskan untuk memilih jalur Lincing karena tujuannya maksudnya biar lebih cepet gitu, nggak apa-apa lah nanjak dikit gitu. Ya udah, sekitar jam 12:30 kita lanjut jalan dari pos 2 untuk menuju ke jalur Lincing itu. Dan memang selama trek ke jalur Lincing itu treknya cukup keren sekali ya. Untuk view-nya tuh, pemandangannya itu sangat keren banget. Apalagi kalau kita sudah sampai di Bukit Lincingnya itu benar-benar bukitnya itu indah banget. Nah, sekitar jam 1:01 kita sampailah di Bukit Lincing. Jadi Bukit Lincing itu totalnya itu ada tiga buah bukit. Bukit yang pertama sama bukit yang kedua itu dia relatif kecil. Nah, di bukit yang kedua itu adalah puncak Bukit Lincing. Dia kalau misalkan yang mau ke sana tujuannya cukup di sana. Sementara kita kalau misalkan mau ke Arjuna
otomatis harus ngelewatin bukit yang ketiga. Nah, si bukit yang ketiga ini cukup gede dan di belakangnya itu masih ada anak-anaknya yang kecil. Jadi kalau misalkan dari pos 2 ke puncak Lincing itu hanya sekitar 1 jam kurang, sementara dari Bukit Lincing untuk sampai ke pos 3 itu kita menghabiskan waktu trekking hampir 2 jam. Karena memang di sana tuh kita udah mulai kehujanan, kabut tebel. Kita harus nerobos ilalang. Kalau bahasa Sunda itu erih, daun erih. Itu kalau misalkan kena kita itu selain gatel, selain perih, gatel juga gitu kan. Nah, kita harus bener-bener nerobos kayak gitu. Nah, akhirnya sekitar jam 3-an itu sampailah kita di pos 3. Kita belum ngalami kejadian sesuatu tuh. Dari base camp, dari start dari rumah sampai pos 3 itu belum ngalamin kejadian apa-apa. Akhirnya sampai di pos 3 sekitar jam 3 dan kita break lagi di pos 3 karena ada info di pos 3 itu ada sumber air. Akhirnya kita memutuskan untuk nyari sumber air di pos 3, tapi setelah dicek ternyata sumber airnya memang ada, cuma genangan-genangan kecil dan kita tidak jadi ngambil air di pos 3 itu karena memang tidak layak menurut kita. Lagi pula sebenarnya cadangan air kita masih lumayan aman, cuma buat cadangan aja sih. Nah, sekitar jam 3:03 itu kita lanjut lagi dari pos 3 untuk selanjutnya menuju ke pos 4, yang dimana pos 4 ini rencana kita bakal ngecamp di sana. Dari pos 3 ke pos 4 itu kalau boleh saya gambarkan rutenya itu, treknya itu ilalang, bukan kebun, itu bukan di pemukiman, itu tengah hutan ya. Hutan ya. Memang ya hutan cukup jauh. Kita udah jalan berapa jam, berarti itu dari jam 9 kita udah jam 3 tuh udah 6 jam berarti kan. Itu udah cukup jauh dari pemukiman. Dari pos 3 menuju pos 4 itu entah pohon cemara atau pohon pinus, itu si vegetasinya itu selain ilalang, pohon pinus. Nah, dari sana kita memang udah mulai cukup kelelahan. Kita udah jalan lebih dari 6 jam. Saya sebenarnya masih bisa bertahan ya. Cuman teman saya yang si Kang Husni itu, dia udah mulai tiba-tiba dia tuh terjatuh. Ya awalnya kita ngira mungkin dia cuma kecapean, kelelahan biasa. Jadi dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia jatuh. Awalnya mau saya ketawain, mau saya syukurin gitu, maksudnya bercanda gitu sesama temen gitu kan. Tapi ngelihat dia yang meringis kesakitan, saya tidak jadi ngetawain dia. Akhirnya saya tolongin dan memang untuk footage videonya ada. Kalau misalkan memang mau silahkan ambil di video saya. Kenapa pada saat itu saya sempat ngerekod dia, takutnya dibilang cuma settingan. Jadi saya sama si Kang Husni itu sudah lama naik gunung bareng, dan sama-sama kita bikin konten. Jadi gini, ketika saya yang ngerekod dia untuk konten dia, dia yang ngerekod saya untuk konten saya. Jadi kita saling ngerekod. Collab. Ya. Tuker-tukeran peran. Iya, tuker-tukeran peran ya. Jadi kameramen gitu satu sama lain gitu ya. Nah, pada saat itu saya lagi pegang handphone dia untuk ngerekod dia. Nah, memang kebetulan dia lagi jatuh. Makanya mungkin takutnya ini dibilang settingan, jatuh kok pas banget direkod gitu kan. Ya memang pada saat itu saya memang lagi pegang handphone dia untuk ngerekod utuh kontennya di konten dia. Tiba-tiba jatuh, dia udah mulai kelayangan. Padahal sebelumnya saya tahu banget fisik dia itu seperti apa. Kita pernah naik Gunung Slamet jam 12 siang, kita udah sampai di pos 8. Ya maksudnya fisik dia tuh bukan yang fisik lemah-lemah banget gitu. Nah, ketika pada saat itu dia yang udah mulai cukup pucat wajahnya. Ya itu puncaknya mungkin ketika jatuh itu, dan dari sana tuh dia udah hampir nyerah. Dia maksudnya dia minta kalau misalkan nemu tempat yang
kira-kiranya layak untuk ngecamp, dia minta ngecamp, jangan dilanjut ke pos 4 karena memang dia udah cukup down pada saat itu. Tapi kita support, akhirnya tetap lanjut jalan. Dan dari pos 3 tuh jam 3 lebih seperempat, jam 6 lebih 10 menit akhirnya kita sampailah di pos 4. Yang dimana pada saat itu kondisinya walaupun jam 6 sore, tapi kondisinya itu udah gelap banget ya, karena mungkin ada perbedaan waktu ya antara Jawa bagian barat sementara Jawa bagian timur. Jadi walaupun jam 6 sore kelihatannya itu udah kayak yang jam 7 malam, udah gelap banget. Kita sampai di sana jam 6 lebih 10 menit. Seperti biasa ketika sampai di pos 4 itu saya take untuk reportase on the spot seperti itu, nyeritain kita udah sampai bla 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 bla. Nah biasanya saya tuh nyeritain itu panjang lebar ya, kita mau masak, mau ngecamp di sini segala macem. Saya cuma baru bilang kita sampai di pos 4, nah si Kang Husni ini tuh dia udah bilang ngeburu-buru, udah cepet-cepet pasang tenda kata dia. Nah ternyata dia tuh merasakan tidak ada angin katanya setelah cerita di bawah ya. Tidak ada angin, tidak ada hembusan, tidak ada pohon yang gerak. Dia merasakan dingin yang sedingin-dinginnya. Saya saya jadi merinding ya. Sampai sejauh itu saya masih belum merasakan apapun. Dan akhirnya kita lanjut pasang tenda. Setelah selesai pasang tenda, kedua teman saya yang si Mas Hadi sama satu lagi namanya itu Mas Fahmi, saya belum kenalin. Nah, si Mas Hadi sama Mas Fahmi ini nih, setelah selesai pasang tenda, mereka berdua langsung istirahat. Sementara saya sama si Kang Husni itu masak untuk makan malam. Yang mana kita masaknya itu gantian. Jadi pada saat malam saya sama si Kang Husni yang masak, besok siang giliran mereka berdua yang masak, jadi kita gantian. Nah pada saat proses masak itu saya lagi ngiris terong kalau tidak salah. Sambil ngobrol-ngobrol nyeritain perjalanan tadi, ini kita perih banget nih kena ilalang kayak gitu. Tiba-tiba botol yang ada di depan saya itu, ini kalau secara logika, kalau misalkan kena angin, itu tenda tertutup. Maksudnya tendanya itu sebelah sini tertutup, sebelah sini memang terbuka, cuman kehalang badan saya kan. Saya posisi di sini, botol di sini, dan teman saya si Kang Husni di sini sambil ngerokok. Tenda sebelah sini tertutup. Tiba-tiba si botol itu jatuh. Kita cukup kaget sih, cukup shock pada saat itu. Cuma saya sendiri berusaha untuk tetap tenang, cuma kelihatan nggak terjadi apa-apa, biar nggak panik gitu. Sementara si Kang Husni sebenarnya udah lumayan ngeresponnya tuh, lumayan kelihatan cukup tegang pada saat itu. Ini benar-benar jatuh gitu. Silakan kalau misalkan mau untuk ini nambah footage, silakan ambil, ada di video saya. Tiba-tiba dia jatuh si botolnya itu. Kita cukup kaget. Ya udah berlanjut ceritanya, kita berusaha untuk mengalihkan supaya tidak terbawa suasana gitu kan. Iya benar. Berusaha untuk mengalihkan, berpikir positif. Ya udah kita ngobrol yang lain, kita lanjut masak. Setelah selesai masak, kedua teman saya dibangunin, kita makan bareng. Setelah selesai makan kita cuma ngobrol-ngobrol bentar karena memang kita juga udah cukup kelelahan ya. Udah jalan berarti sekitar 6 jam lebih. 9 jam. 9 jam. Cukup kelelahan, kita ngobrol bentar dan kita lanjut tidur. Nah, saya ini tipe orang yang kalau misalkan tidur itu nggak yang bisa langsung tidur langsung ketemu bantal istilahnya langsung nggak bisa. Saya tuh prosesnya itu harus yang lama banget. Harus yang sunyi, sepi, santai gitu baru bisa tidur. Nah, ketiga teman saya tuh saya ngedengar malah ada yang satu orang udah ngorok ya, udah tidur, udah cukup lelap berarti. Sementara saya memang pada saat itu masih terjaga.
Nah pada saat itu ketiga teman saya tuh udah ada yang tidur, bahkan ada salah satu orang yang udah ngorok, berarti cukup terlelap ya. Pada saat itu saya tiba-tiba ngedengar suara sayup-sayup langkah kaki. Nah awalnya itu saya ngira mungkin itu pendaki lain, karena memang sebelumnya itu kan ada satu tim yang di belakang. Oke. Awalnya itu saya ngira mereka yang memang naik nyusul kita. Mungkin mereka udah sampai, mereka mau ngecamp di sini juga. Tapi setelah saya dengar si suara langkah kakinya itu, awalnya itu kayak dari jauh sayup-sayup ngedeket, terus kayak ngejauh lagi, setelah itu ngedeket lagi terus hilang. Oh, jadi dia nggak kayak yang biasa muterin tenda gitu, enggak ya? Iya, kalau secara logika, kalau misalkan itu pendaki, otomatis bukan satu orang dong. Pertama bukan satu orang, terus pasti ada obrolan. Nah ini nggak ada. Bener. Nah saya tuh takut dibilang cuma mengada-ngada, karena memang saya tuh apa ya istilahnya, kalau bahasa kerennya mungkin jiwa jurnalismenya itu. Kalau bahasa kerennya itu. Jadi pada saat itu saya memang langsung sadar kamera. Saya record. Suaranya kerekod. Saya lihat ini teman saya ketiga-tiganya ada sedang tidur. Saya takutnya dibilang mengada-ngada, mungkin itu teman lo yang memang keluar buat suara langkah kaki gitu. Saya record. Ini ketiga teman saya ada di samping saya. Jadi saya doang yang kebangun, yang masih terjaga. Saya record, suara langkah kakinya juga masih kerekod. Dan setelah itu memang suaranya langsung hilang. Ya udah, ceritanya saya langsung tidur. Nah ini mungkin akan saya jelaskan ya, kalau misalkan itu pendaki atau tim lain yang mau ngecamp di sana, terbukti tidak ada yang ngecamp di sana selain tim kita. Kalau misalkan itu ada orang yang mau summit, ada orang yang mau summit, itu perkiraan jam 9 atau jam 10 malam. Sementara dari pos 4 ke puncak itu kita trekking summit itu 3 jam. Taruhlah katakanlah jalannya lambat banget 5 jam, 5 sampai 6 jam. Kalau misalkan summit di posisi di pos 4 jam 9 atau jam 10 malam, terus misalkan mereka jalan 6 jam. Dari jam 9 ditambah 6 jam berarti jam 3 pagi. Jam 3 pagi posisi di puncak Gunung Arjuna segitu dinginnya, mana mungkin kuat? Mau ngapain mereka? Kalau misalkan itu orang yang mau summit. Kalau misalkan itu orang yang memang ngecamp, ngelanjutin, misalkan nggak jadi ngecamp di pos 4, kita pasti ngelewatin tenda orang yang ngecamp itu. Sementara kita tidak menemukan tenda setelah dari pos 4 itu, dan memang tidak ada spot camp yang bisa untuk diriin tenda setelah dari pos 4 ke atas itu. Ceritanya mungkin pada saat itu karena udah cukup lelah juga, akhirnya saya tertidur, dan sekitar jam 3 pagi kita bangun untuk prepare summit. Kita masak-masak bentar, dan jam 4 lebih seperempat kita mulai start buat summit dari pos 4. Lanjut dari pos 4 itu untuk masuk ke Alas Lali Jiwo itu tidak terlalu jauh ya, yang mana Alas Lali Jiwo ini adalah salah satu spot lokasi yang cukup terkenal ketika kita mendaki Gunung Arjuna. Jadi ketika kita mendaki Gunung Arjuna via jalur manapun pasti akan ngelewatin yang namanya Alas Lali Jiwo. Pasti ketemu di situ. Pasti ketemu. Maksudnya ya lokasinya sih beda, cuman nama hutannya itu tetap sama, Alas Lali Jiwo. Nah dari pos 4 itu tidak terlalu jauh ke Alas Lali Jiwo, cuma sekitar 10 menit, dan baru aja kita masuk area Alas Lali Jiwo, kita itu udah kehilangan jalan. Maksudnya? Jalan itu kan ada bekas jalan, maksudnya Jalan yang biasa dilaluin. jalan gitu. kelihatan kan bekas jalan kaki kan. Bahkan ada istilah kalau orang bule itu, orang luar itu, di Indonesia tuh gampang. Kalau misalkan kita tersesat, ketika masih ada sampah berarti aman. Iya.
Maksudnya ya itu bekas dilalui orang gitu kan. Nah sementara kita itu baru masuk Alas Lalijiwo bentar, kita udah bener-bener belas nggak ada jalan sama sekali. Kita kejadian kayak gitu tuh sekitar setengah jam. Kita cukup panik dong. Kita bener-bener panik ya, tetap sambil ngerekod. Kita mikir, wah kita tersesat nih. Tapi kita coba berusaha untuk tenang, berusaha untuk berpikir positif ya. Apalagi memang kita kesana tuh sama orang yang udah pernah. Jadi kita nggak terlalu khawatir sebenarnya. Jadi entah ketiga teman saya melihat atau enggak. Jadi sebelum kita masuk ke Alas Lalijiwo itu, saya ngelihat ada 2 percabangan jalan. Yang mana pada saat itu kita ngambil yang ke sebelah kanan. Nah, saya sempat terbersit. Mungkin kita tersesat karena ngambil yang kanan, sementara jalan yang asli itu yang sebelah kiri. Awalnya saya ngira seperti itu. Akhirnya saya sempat ngomong ke teman saya itu, mungkin tadi saya sempat ngelihat ada jalan yang sebelah kiri, mungkin yang jalan yang benar yang itu. Enggak kok mas, kata dia, yang ini kok. Akhirnya kita tetap berusaha untuk ya sambil doa-doa gitu ya, sebisa yang kita bisa. Kita berempat berusaha untuk nyari jalan keluar, dan sekitar setengah jam kita ngelewatin semua itu, akhirnya kita menemukan jalan juga. Oke, lanjutlah. Kita udah cukup lega, walaupun sebenarnya pada saat itu mental saya udah mulai kena tuh. Bahkan trekking summit ke puncak Gunung Arjuna itu trekking summit ke puncak Gunung Arjuna itu adalah salah satu trekking terberat buat saya. Padahal sebelumnya mungkin kalau teman-teman yang biasa nonton channel saya itu tipe orang yang gigih banget, semangat banget. Pokoknya pasti bisa, pasti kuat gitu. Nah, pada saat trekking ke puncak Gunung Arjuna itu saya udah bener-bener, udahlah nggak usah nyampe gitu, nggak apa-apa. Kita sampai sini aja. Itu bener-bener udah kena mental saya tuh. Tapi ya kita pelan-pelan jalan, break bentar, jalan lagi. Akhirnya sampailah di puncak sekitar jam 8 pagi. Kita tuh di puncak gak terlalu lama, cuma ngambil video bentar, dan saya berusaha untuk nerbangin drone dulu, walaupun ini entah bisa dibilang kejanggalan berikutnya atau bukan. Si drone saya itu sulit banget untuk dapat sinyal GPS. Yang sebelumnya kan gampang banget. GPS 14 atau 15 bar aja itu udah bisa terbang, udah cukup. Sementara ini GPS udah 18, dia belum bisa ngunci juga. Itu saya mungkin ada setengah jam hanya nungguin buat single lock GPS itu. Itu nggak bisa terbang. Nah, setelah coba saya matikan, nyalain lagi, akhirnya barulah bisa terbang si drone itu. Walaupun cukup deg-degan juga ya, karena memang ya mungkin itu adalah salah satu warning juga gitu. Saya nekat aja gitu nerbangin drone. Kita di puncak nggak terlalu lama, dan sekitar jam 9 atau jam setengah 10 kita turun dari puncak. Nah ini saya nemuin kejanggalan lagi. Jadi setelah Alas Lalijiwo itu kita masuk lagi hutan Cemara. Ini balik lagi, nge-breakdown lagi di bawah lagi ya. Jadi dari pos 4 Alas Lalijiwo masuk hutan Cemara. Nah dari batas hutan Cemara itu, batasnya itu di pos 5 atau persimpangan. Nah pada saat mau turun itu, di area persimpangan di pos 5 itu, saya tuh nemuin satu pohon yang tumbang. Jadi tumbangnya itu dia bekas kebakar. Terus dia nyender ke pohon yang lain. Silakan kalau mau buat visualisasi, silakan diambil aja videonya. Dia tumbang, dia nyender ke pohon yang lain. Nah, saya ingat betul itu ngelihat pohon seperti itu. Kita kan jalan ngelewatin si hutan Cemara itu. Nah, ketika saya sampai ke bawah, ke batas, mau deket ke Alas Lalijiwo lagi, saya nemuin pohon yang sama, yang persis sama tumbang kayak gitu. Saya ingat betul, saya kan tadi udah ngelihat pohon ini di atas. Kok sekarang ada lagi? Nah di sana saya langsung notice, saya ngambil video buat bukti gitu.
kalau misalkan saya salah ingat, mungkin saya tadi ngelihatnya pada saat naik, mungkin orang netizen bakal bilang seperti itu. Oke. Mungkin tadi ngelihatnya pada saat naik. Pada saat naik itu kondisi cuaca masih gelap, saya nggak bisa lihat kiri kanan. Jadi itu saya persis betul, saya ngelihat pohon yang tumbang itu tuh barusan di atas pada saat di area pos 5. Nah, jadi saya nemuin lagi pohon yang tumbang yang nyender ke pohon yang lain. Saya coba record video buat bukti. Pada saat itu ada yang nyaut teman saya, oh bagus ya katanya. Dia nggak tahu kalau saya ngerekod itu tuh buat bukti ya, karena saya pada saat itu saya tidak cerita. Saya baru cerita itu setelah nyampe bawah, setelah nyampe base camp. Ya udah, akhirnya berarti ada beberapa kejanggalan dari mulai saya mimpi dibius, dibedah, terus yang teman saya tiba-tiba jatuh, ngedengar suara langkah kaki, botol yang tiba-tiba jatuh, terus disesatkan di Alas Lali Jiwo. Ini karena memang Gunung Arjuna ini cukup terkenal. Kalau misalkan kita naik Gunung Arjuna itu, kita cukup rentan tersesat di Alas Lali Jiwo. Dan kita memang ngalamin kejadian itu. Setelah itu kita ya udah akhirnya turun sampai di pos 4 mungkin sekitar jam 11, karena trekking turunnya tidak terlalu lama. Kita masak, setelah itu kita jalan pulang itu sekitar jam 2 siang, dan sampai base camp itu habis maghrib sekitar jam setengah 7 mungkin, dengan kondisi hujan cukup basah kuyup. Dan di sanalah kita baru cerita-cerita satu sama lain. Kita ngalamin kejadian seperti itu. Dan usut punya usut, entah ini apakah ada hubungannya atau tidak ya. Karena kalau misalkan kita mendaki ke Gunung Arjuna itu katanya pantangan banget memakai baju yang warna merah. Sementara saya, bukan saya sebenarnya, teman saya itu dia pakai jaket warna merah. Yang mana notabene karena memang sebelumnya kita tidak tahu ya kalau misalkan di Gunung Arjuna itu ada pantangan seperti itu. Ya kayak contohnya misalnya di Gunung Lawu kita tidak boleh pakai yang pakaian yang dominan warna hijau. Nah, sementara di Gunung Arjuna itu tidak boleh ya warna merah. Jadi teman saya itu tidak sengaja dia memakai jaket warna merah. Ya kejadianlah seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih pengalaman saya sewaktu mendaki ke Gunung Arjuna. Dan ini bisa dibilang pengalaman terparah saya sih selama melakukan pendakian yang sudah cukup lama sih, bertahun-tahun, walaupun mungkin di gunung-gunung lain sempat ngalamin juga hal-hal kejadian, cuman tidak separah ini. Oke. Seperti itu Bang Ali. Jadi kan di sini di waktu di atas pada diem nih, nggak mau cerita nih kalau si ini Betul. mengalami kejadian seperti ini, si Anu mengalami kejadian seperti ini. Nah, sewaktu di base camp baru itu cerita. Baru kita cerita karena memang etikanya kan katanya seperti itu, kita nggak boleh cerita pada saat kejadian untuk menghindari biar teman-teman yang lain tuh ikut ngedown gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka tahu yang sebelumnya tidak apa-apa, mereka tahu ada kejadian seperti itu, mereka ikut ngedown. Jadi kita berusaha untuk tidak saling cerita gitu. Padahal sebenarnya ketika kita cerita di bawah, ternyata teman-teman yang lain juga akhirnya mereka ada yang ngalamin kayak gini. Ternyata beda-beda juga gitu. Oke. Itu pada mengalaminya seperti apa sih Bang? Ya kayak contohnya si Kang Husni itu yang sebelumnya dia tidak cerita, yang waktu ketika sampai di pos 4 itu dia tidak cerita kalau misalkan dia ngerasain dingin yang tiba-tiba gitu. Awalnya dia cuma bilang ayo cepet-cepet yuk gitu, maksudnya pasang tenda gitu. Sebelumnya dia nggak kayak gitu, maksudnya dia ngerekod saya yang biasa normal aja lama gitu. Betul. Pada saat itu kok aneh nih anak gitu, biasanya nggak masalah gitu, tiba-tiba sekarang minta cepet-cepet pasang tenda. Ternyata dia ngalamin kayak gitu, yang memang kebetulan pada saat itu tuh lagi bulan purnama juga, lagi terang bulan, jadi memang cukup cukup creepy sih suasananya itu.
cukup terang bulan, kita ngelihat pas selesai pasang tenda, loh kita baru sadar ini tengah terang bulan ya, bulan purnama gitu. Memang setelah kita tahu tanggal Hijriah itu memang tanggal 14 pada saat itu. Tanggal 14 Hijriah, jadi memang itu lagi terang bulan purnama. Kurang lebih seperti itu Bang Ali. Terus yang dua lagi temennya? Kalau Gimana itu? kalau yang dua lagi sebenarnya karena memang mereka orang sana, jadi memang dari sebelumnya itu memang mereka berdua udah ngewanti-wanti saya ya. Jadi harus jaga etika. Apalagi yang memang si Mas Hadi itu kan udah tahu kalau misalkan saya ketemu sama Husni, jadi emang apa ya, kalau dibilang agak sompral gitu. Jadi mereka udah ngewanti-wanti kita banget, awas ya, hati-hati. Iya Mas gitu. Tapi kita istilahnya apa ya, kayak ngeyel gitu. Jadi kayak termasuk yang pakai pakaian yang warna merah itu sebenarnya kita tidak tahu, karena saya sendiri ketika akan naik ke gunung manapun, saya tuh hampir tidak pernah coba misalkan searching dulu, nyari tahu dulu gunung ini pantangannya apa gitu. Saya berusaha untuk tidak mencari tahu itu karena biar tidak tersugesti niatnya tuh kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ngecari review dulu misalnya, yang keluar tuh pasti yang oh gunung ini kejadiannya kayak gini. Nah jadi saya berusaha untuk menghindar. Hampir setiap mau naik ke gunung manapun saya jarang dulu nyari referensi dulu, review dulu gitu. Apalagi pada saat itu memang kita naik ke sana dengan orang yang udah pernah naik ke Gunung Arjuna, jadi saya pikir kita aman lah gitu. Kurang lebih. Oke. Wah, gila. Kesasarnya itu berarti berapa jam Bang? Sekitar 30 menit. 30 menit. 30 menit ya, itu memang kita cukup panik dong. Kita tuh benar-benar nggak ada jalan, kita nerobos. Kita coba di bawah, mungkin ada apa bekas sampah atau segala macam, nggak ada sama sekali. Hampir hopeless sih, hampir hopeless. Wah kita ini tersesat nih sekarang gitu, kejadian juga gitu. Hampir mikir kayak gitu, cuman ya untungnya itu setelah setengah jam itu kita nemuin jalan yang bener. Setelah kita doa segala macam satu sama lain, apa yang kita bisa gitu. Tapi untungnya nggak panik itu tadi Bang ya. Itulah kita berusaha untuk tidak panik ya, karena maksudnya kalaupun misalkan kita tersesat nih, ya kita berempat. benar. Mungkin ya kita masih bisa saling bantu satu sama lain gitu. Kecuali kalau misalkan sendiri mungkin ya mungkin bakal panik banget sih kalau kejadian kayak gitu. Dan itu memang baru pertama kali sih, karena kalau secara logika kan trek gunung mana sih maksudnya sekarang, pasti treknya itu udah jelas. Nah sementara kita, maksudnya saya pun tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ya. Saya naik gunung bukan anak kemarin sore, saya udah bertahun-tahun gitu. Saya berprofesi sebagai pendaki istilahnya ya. Sekarang saya bisa dibilang profesi karena memang cari nafkahnya, cari makannya di sini. Saya melakukan naik gunung udah bertahun-tahun gitu, dan baru kejadian sekarang ya kemarin itu pada saat ke Gunung Arjuna itu, yang mana Gunung Arjuna istilahnya sekarang tuh semua trek gunung, kecuali kalau gunung yang baru dibuka gitu kan. Betul. Ini Gunung Arjuna udah terkenal dari dulu gitu, yang memang treknya sudah ada. Kok bisa kita kehilangan jalan? Itu yang mungkin di luar nalar saya, di luar logika saya. Yang memang treknya sudah ada kok kita masih tersesat juga. Ya, mungkin itulah yang banyak melatar belakangi si pendaki-pendaki yang banyak tersesat itu tadi. Betul banget. Dan ya memang terkenal di Alas Rali Jiwo itu sering banget orang tersesat. Dan saya sendiri telah mengalaminya. Seperti itu. Jadi ya beruntung aja mungkin kita karena kita berempat, kita berusaha tenang, kita berusaha berpikir jernih, akhirnya kita bisa menemukan jalan yang benar. Kalau misalkan kita panik, kita ngelakuin hal-hal yang istilahnya ya, kalau kita lagi panik kan beda ya. Tindakan yang kita lakukan ya mungkin kita bisa tersesat beneran. Kurang lebih seperti itu Bang Ali. Tapi Bang Boding, ada nggak misalkan salah satu kata-kata mungkin yang nggak enak diucapkan atau gimana gitu? Misalnya kayak saya aja nih, kalau bercanda sama teman-teman naik gunung gitu, ya emang sih suka kadang kita
kadang frontal juga Iya. karena bahasa sehari-hari itu tadi Iya, ya. iya. Tapi di gunung tuh mencoba untuk kita berbahasa yang ya biasa-biasa aja. Iya. Tapi kadang-kadang nih nggak sengaja Iya. kita keucap nih Nah, kata-kata kayak mungkin gitu. Ada ya apa istilahnya, dosa kita istilahnya ya. Eh, kita itu kan maksudnya sekarang tuh salah satu YouTuber yang udah gede gitu, ada yang punya tagline berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng. Nah kita itu ngebecandain gitu kayak gitu sebelum berangkat itu tuh kayak gitu. Oh iya, iya. Jadi Bisa jadi ya. iya mungkin salah satu dosa kita mungkin itu ya, awalnya bercanda berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng, malah kejadian gitu kan, tersesat, bener-bener tersesat. Bareng-bareng. Iya. Tapi Jadi alhamdulillah Bang ya udah alhamdulillah ya, pesannya ya mungkin ya itu buat temen-temen ya, memang etika bahasa kita tuh harus benar-benar dijaga tuh ya, memang harus gitu kan. Ketika ya sebenarnya bukan cuma sekedar pada saat naik gunung dimanapun kita berada, cuman lebih khusus lagi pada saat kita naik gunung, karena yang notabene gunung tersebut kan bukan tempat kita, di sana kita hanya sekedar tamu gitu. Jadi kita memang harus menghormati istilahnya yang punya rumah istilahnya. Betul. ceritanya luar biasa Bang. Bener-bener real gitu loh, walaupun ceritanya ini mungkin ada sebagian teman-teman yang wah ini ceritanya nggak Biasa aja gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah ngeliat videonya, penampakannya, Iya. ya bisa-bisa nggak bisa tidur. Kalau saya Oke. jujur, kalau saya sendiri mungkin menurut saya ya, karena saya yang mengalami kejadian, saya baru bisa notice itu sekarang gitu, karena setelah mencoba merangkai semua kejadian kejanggalan itu pada saat kejadian, ya kita tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu mendramatisir, mungkin hanya sepintas lalu. Nah setelah kita mencoba menjahit kejadian-kejadian kejanggalan itu, baru kita oh iya juga ya, menghubungkan satu sama lain gitu, mulai dari rumah, maksudnya yang mulai dari mimpi, terus dari yang setelah pos 3 dan segala macam, kita baru bisa menyimpulkan oh ini yang namanya kejadian di luar nalar. Oke, Bang Boding, nanti kita izin buat ambil videonya Bang. Silakan buat Bang, kita iya, tayangkan. silakan. Terakhir Bang Boding, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, pesan dan kesan mungkin. Kalau pesan dari saya, kalau kalian mau naik gunung aja, nggak usah takut, selama kita niatnya positif, terus kita menjaga attitude, bahasa kita dijaga, terus ya kita juga jangan konyol ya ketika kita naik gunung. Misalkan kayak contohnya saya sering banget naik gunung sendirian, tapi jangan konyol naik gunung kalau memang mau sendiri, yang memang kita sudah tahu medannya, paling enggak yang kita sudah pernah ke sana. Jangan sampai kita naik gunung sendirian ke gunung yang kita belum tahu seluk-beluknya gunung itu kayak gimana. Terus ya itu, jaga etika, jangan berbuat hal yang aneh-aneh di gunung, jangan lupa sampah juga tetap harus dibawa turun. Sayangi alam kita, sayangi gunung kita. Betul sekali Bang Boding. Nah Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Boding. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Boding, terima kasih buat Terima kasih waktunya. juga, sama-sama. Ini kita ada sedikit bingkisan dari brand partneran kita. Oke, diterima Bang Boding ya. Siap. Oke, Terima kasih. Bang Boding. Saya terima ya. Oke Bang Boding, semoga Terima suka kasih. ya Bang Boding. Terima kasih. Jejak Backpacker, terima kasih juga Are. Sampai jumpa. Dadah.